Sofa ini bukan hanya menjadi hidup, tapi dia juga menyukai wanita cantik. Saat wanita cantik duduk di atasnya, dia akan memijit wanita itu hingga wanita itu benar-benar nyaman. Tetapi jika lelaki yang ingin duduk, dia akan mengeluarkan kail tajam dan membunuhnya. Setelah membunuhnya, dia bahkan bisa membuang mayatnya dan menyembunyikan mayat itu. Hari ini gue bakal membahas sebuah film horor yang berjudul Killer Sofa. Demi melindungi mantan kekasihnya, lelaki ini bekerja sama dengan roh suami istri yang jahat, memotong kedua kakinya lalu menyegel roh ke dalam sofa. Setelah melewati berbagai hal, sofa ini akhirnya tiba di rumah mantan kekasihnya. Sebut saja wanita itu dengan panggilan Angel. Angel sekarang memiliki kasih baru yang bernama Anton. Demi menghemat uang, Anton membeli sebuah sofa dari pasar barang bekas. Di hari ini, saat Angel pulang kerja, dia yang merasa lelah langsung pergi mandi. Tapi Angel merasa ada sesuatu yang sedang mengamatinya. Tetapi dia tidak menemukan apa-apa yang membuat dia takut. Angel mengira kalau dia mungkin terlalu lelah. Selesai mandi, Angel pun ingin duduk di sofa itu dan ingin bersantai sejenak sebelum ia tertidur. Lalu ia menyetel lagu dan berbaring di sofa tersebut. Yang tidak disangka oleh dia adalah sofa tersebut seperti mempunyai kekuatan ajaib. Bukan hanya memijit seluruh tubuhnya, bahkan sofa itu membuat dirinya merasa nyaman dan tidak ingin bangun dari sofa itu. Keesokan harinya, Angel melihat lantai yang dihiasi penuh dengan lilin, dan sudah tersedia sarapan di atas sofa. Angel mengira bahwa si Anton kekasihnya yang menyiapkannya. Tetapi Anton mengira Angel sedang bermain romantis dengannya. Di saat itu dia mengambil kue di atas sofa dan melahapnya. Sewaktu Anton bersiap untuk mengambil kue lagi, sofanya malah bergeser guys. Anton mengira kalau dirinya salah lihat. Sofa tersebut malah menjadi sangat marah dan tiba-tiba ingin sekali membunuhnya. Dia mengeluarkan kail dengan perlahan lalu menabrak kaki si Anton dengan sekuat tenaga. Serangan yang mendadak ini membuat Anton tidak siap untuk melawan. Juga tak terpikirkan olehnya bahwa yang menyerangnya adalah sebuah sofa. Anton segera menelepon si Angel. Begitu Angel menerima telepon, Angel lalu bergegas ke sana bersama dengan polisi. Di saat itu, Anton sedang berbaring di bak mandi dan berteriak kesakitan guys. Polisi lalu mengecek keadaan di dalam rumah dan menyadari permukaan oven penuh dengan bercak darah. Tetapi biar bagaimanapun, polisi itu tidak percaya pada kata-kata si Anton guys. Sofa mana mungkin bisa membunuh orang? Secara logika memang tidak mungkin. Tapi kalau menurut gua, namanya film horor, kita gak ada yang tahu. Polisi mengira bahwa Anton hanya berhalusinasi saja. Di saat itu, terdengar ada suara ketukan dari kaca jendela. Karena penasaran, Anton pun lalu membuka jendela dan melihat keluar. Ternyata si Sofa datang ke bawah rumahnya dan ingin menantang si Anton untuk berperang. Anton kaget sampai terjatuh ke lantai. Dia ingin mengambil handphonenya dan ingin meminta pertolongan. Tetapi luka di kakinya membuat susah untuk bergerak. Kail si Sofa perlahan-lahan mendekatinya. Dan pada akhirnya Anton tidak bisa melarikan diri lagi. Di sisi lain, Angel sepertinya mendengar sesuatu di tengah malam. Dia bangun dan membawa senter untuk memeriksa. Saat dia mengarahkan cahaya senter ke sofa itu, si sofa bergerak guys. Angel berteriak keras sambil ketakutan. Dia memanggil sahabatnya yang sedang tidur untuk datang ke tempatnya. Panggil saja sahabatnya adalah Bella. Bella datang dan menemani memeriksa rumahnya. Tetapi si Sofa diam dengan tenang di tempat. Setelah apa yang terjadi padanya,
Angel tidak berani tinggal sendirian di rumahnya dan ia memutuskan untuk menginap di rumah Bella. Yang mereka tidak ketahui adalah si Sofia sedang melihat mereka dari kejauhan. Keesokan harinya ada seorang lelaki yang masuk diam-diam ke rumah Angel guys. Begitu sampai di dalam, ia pun langsung mencabut alarm yang ada di rumah Angel. Sedangkan si Sofia melihat laki-laki itu dengan dingin dan tampak marah. Tiba di kamar si Angel, dia menemukan pakaian dalam milik si Angel. Lalu dia langsung memainkan ritual 5 jari sambil membayangkan yang tidak baik tentang Angel. Kalian pasti tahu apa yang sedang dilakukan laki-laki itu guys. Melihat hal tersebut, si Sofia pun sangat marah dan ingin sekali membunuhnya. Tanpa basa-basi lagi, si Sofia pun akhirnya membunuh dengan setrikaan guys. Malam harinya si Bella pun datang untuk membantu mengemas pakaian si Angel. Tapi malah melihat hal yang mengerikan. Si Sofia membunuh orang dan menarik mayatnya. Ternyata apa yang dikatakan si Angel itu benar-benar nyata guys. Si Sofia bukan hanya bisa membunuh orang, dia bahkan bisa membuang mayat tersebut. Bella ingin kabur diam-diam tapi malah tidak sengaja menginjak barang di lantai. Si Sofia langsung menyadari keberadaannya. Bella pun takut dan panik, lalu dia melarikan diri dengan ketakutan. Tetapi si Sofia sudah di sana mengunci pintunya guys. Bella hanya bisa bersembunyi diam-diam di kamar mandi. Dia langsung loncat dari jendela, yang tidak beruntungnya dia jatuh ke dalam tong sampah guys. Melihat Bella tidak kunjung kembali, si Angel pun khawatir. Jadi dia memanggil polisi dan memeriksanya. Tetapi mereka tidak menemukan Bella, hanya menemukan kunci di lantai. Angel lalu mengeluarkan HP-nya untuk menelepon Bella. Terdengar suara dering HP dari tong sampah di bawah. Polisi pun lalu bergegas untuk memeriksanya ke bawah. Mereka tidak melihat Bella, tapi menemukan mayat lelaki mesum itu. Angel pun sangat ketakutan melihatnya. Tetapi yang membuatnya lebih takut adalah si Sofia berbicara dengannya. Dia ketakutan sambil berteriak dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hal-hal aneh pun terus terjadi. Jadi dia datang kepada seorang dukun untuk meminta pertolongan. Si dukun memberitahu si Angel bahwa Sofia itu dirasuki oleh arwah mantan kekasihnya. Mantan kekasihnya membuat kesepakatan dengan roh suami istri yang jahat. Cara memecahkan masalah ini adalah dengan membawa si Angel ke dunia lain dan membunuh roh suami istri jahat itu. Dengan begitu dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Mendengar hal itu, Angel sangat marah. Ia pulang ke rumah dan menuangkan minyak ke atas sofa itu, lalu mengeluarkan korek api. Dia ingin membakar iblis yang menyeramkan itu. Tetapi begitu Angel menyalakan korek api, apinya langsung ditiup oleh si Sofia itu guys. Membuat si Angel berteriak dan hampir putus asa. Di saat itu si Sofia tiba-tiba berdiri. Dia berjalan perlahan ke si Angel. Di saat yang sangat genting, lalu polisi datang dan menembak Sofia itu. Saat mereka mengira Sofia itu akhirnya sudah mati, si Angel malah dirasuki oleh istri roh jahat itu guys. Dia mengubah penampilannya menjadi wanita cantik dan bergairah, dan mendandani dirinya sangat medok. Lalu menuangkan secangkir teh untuk si polisi itu. Kemudian si polisi mati karena keracunan. Istri dari roh jahat itu membunuh si polisi agar roh jahat suaminya bisa merasuki tubuhnya. Partner polisi terkejut melihat adegan mengerikan itu. Tapi lehernya dipelintir oleh polisi yang dirasuki oleh roh jahat itu guys. Dengan begitu pasangan roh jahat itu berhasil bebas kembali tanpa terkena masalah apapun. Sedangkan si Angel terperangkap di sofa itu untuk selamanya. Dan film pun tamat. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.
Terima kasih. Dadah.